rukun dan bahagia. Guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Dominika Inedeyu dari SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat, dan rekan saya Dominikus Pandopala dari SMK Kasimo, Kabupaten Sumba Barat Daya. berikutnya. Saya Veronica Rosalina Uge dari SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat. Guru bergerak, Indonesia maju. Selamat menyaksikan video kami. Selamat pagi Pak Dominikus, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Ibu Ivon. Puji Tuhan baik. Pak Dominikus, hari ini Pak akan melakukan coaching. Jadi sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan tersebut, Pak? Ya, boleh Ibu. Nah, baik, terima kasih Pak. Di sini Bapak akan melakukan coaching, yaitu sebagai coach dan coachee. Nanti akan saya amati sesuai dengan rubrik yang sudah ada, yaitu apakah pertanyaan Bapak itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu apakah Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee atau belum. Bisa Pak? Ya, bisa Ibu. Baik Pak, dari proses coaching nanti, kompetensi apa yang Bapak mau kembangkan dari hasil coachingnya ini nanti Pak? Jadi baik Ibu, jadi kompetensi inti dari coaching itu sendiri ada 3 yang mungkin yang akan saya kembangkan, antara lain yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Mungkin itu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching ini? Jadi baik Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu secara lebih spesifik ada 2. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi yang secara spesifik ingin Pak kembangkan itu ada 2, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa Pak? Baik Ibu, nanti setelah proses coaching, saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Ibu. Mungkin itu. Oh, jadi indikator yang ingin Bapak kembangkan di sini adalah setelah proses coaching ini adalah mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan ini ya Pak. Baik Pak, jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak dari tadi, dan selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan kita dapat selesaikan proses coaching dengan baik ya Pak. Nanti setelah ini baru kita ngobrol lagi ya Pak. Ya Bu, terima kasih, sama-sama. Ya. Baik, selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Dominikus, kabar baik sekali hari ini.
Oke Bu, nah ngomong-ngomong katanya Ibu akan menyampaikan sesuatu kepada saya. Kira-kira apa yang Ibu mungkin sampaikan ke saya Ibu? Mungkin perlu Ya. diceritakan? Baik Pak, betul sekali. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak terkait situasi dan kondisi yang saya amati di sekolah saya Pak. Ya, saya merasa bahwa situasi dan kondisi di sekolah saya ini kurang nyaman karena saya melihat banyak kelas yang kosong pada jam-jam terakhir. Itu dikarenakan karena guru kurang serius dan menurut saya tidak intens, dan saya rasa mereka kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan KBM, sehingga banyak sekali jam-jam kosong di jam-jam terakhir. Begitu Pak. Oh ya. Jadi baik, cukup serius sekali ya Bu. Merasa kurang nyaman karena guru-guru kurang serius dan intens dalam proses KBM, khususnya pada jam-jam pelajaran terakhir. Ya. Iya betul sekali Pak. Saya melihat banyak guru-guru yang tidak masuk mengajar, terus tidak melaksanakan KBM bersama siswa di sekolah Pak. Situasi ini sungguh sangat mengganggu, terutama sangat berdampak sekali dengan kelas-kelas lain Pak. Karena kalau misalkan kalau ada kelas yang kosong, otomatis pasti kan banyak siswa yang tidak ada KBM, dan akhirnya tidak ada yang mengawasi mereka Pak, sehingga akhirnya bisa menimbulkan keributan, karena biasanya kalau sudah tidak ada lagi guru yang mengajar, anak-anak itu ya pasti ribut. Terus usil dengan temannya, dan bahkan yang lebih parah lagi menimbulkan perkelahian antara mereka sendiri. Begitu Pak. Jadi baiklah Ibu, kita punya waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit untuk berbincang-bincang. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Saya melihat kondisi di sekolah saya ini banyak sekali terjadi jam kosong, terutamanya di jam-jam terakhir seperti yang sudah saya sampaikan di Bapak tadi. Nah, kondisi ini nih kalau misalkan jam kosong itu sangat berdampak dengan kelas lain yang ada gurunya. Kenapa saya bilang berdampak ke kelas lain? Otomatis karena misalkan kelas itu kosong, tidak ada guru yang mengawasi siswa, anak-anak pasti ribut, bisa saja dia usil dengan temannya. Kalau ada temannya yang tidak suka dia diusili, akhirnya menimbulkan perkelahian, dan ini yang sering saya ketemukan. Gitu, Pak. Nah, dari kondisi ini saya ingin agar guru-guru di sekolah saya itu Pak, mereka lebih intens lagi dalam mengajar, lebih serius lagi dalam mengajar, lebih bertanggung jawab terhadap tugas pengabdiannya mereka dalam membimbing siswa, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya jam-jam kosong di jam-jam terakhir. Sebenarnya kita sebagai guru kan tidak harus hadir penuh untuk siswa dari jam pertama sampai dengan jam terakhir. Begitu Pak. Oke baik Ibu, jadi pada intinya Ibu ingin guru-guru mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan KBM, terutama pada jam-jam terakhir, sehingga siswa-siswi selalu dalam pengawasan Bapak Ibu guru melalui kegiatan KBM yang intens dan serius. Begitu ya Bu? Ya, betul sekali Pak. Artinya bahwa pada jam-jam pelajaran itu semua jam itu terisi oleh guru-guru yang mengajar, tidak ada lagi jam kosong. Kecuali Pak, ada guru yang tidak masuk dengan alasan yang masuk akal, seperti itu Pak. Misalkan begini Pak, yang saya maksudkan dengan alasan masuk akal, misalnya yang bersangkutan itu sakit, atau misalkan keluarga dari yang Bapak Ibu guru yang mengajar pada jam-jam terakhir itu sakit, jadi mereka bisa memberi alasan ketidakhadiran mereka dalam mengajar itu dengan alasan-alasan tersebut, itu bisa dimaklumi begitu. Tapi jangan sampai mereka tidak hadir karena tidak ada alasan sama sekali, hanya karena mungkin mereka malas atau tidak suka dengan siswanya, mungkin itu Pak. Jadi baik Ibu. Jadi menurut Ibu, guru-guru bisa dikatakan intens, serius dan tanggung jawab dalam melaksanakan KBM. Jika jam pelajaran tidak ada yang kosong kecuali dengan alasan yang masuk akal ya Bu. Iya, betul sekali.
juga anak tertib dan serius dalam belajar di kelas karena ada guru yang mengajar sehingga tidak ada yang keliaran mengganggu kelas lain yang sedang KBM. Iya, betul sekali Pak. Nah, kalau menurut Ibu, yang Ibu dari skala 1 sampai 10 tadi, Ibu idealnya bahwa guru serius dan intens dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas itu idealnya 1 sampai 10 itu di mana ya? Kalau Nah, idealnya Pak, dari skala 1 sampai 10 itu idealnya pasti ada di level 10 Pak. nah kira-kira sesuai situasi yang Ibu gambarkan tadi, menyangkut keseriusan dan tanggung jawab guru-guru di sekolah Ibu dalam melaksanakan KBM ada di level berapa ya Bu? Kalau menurut saya Pak, dari situasi yang saya sudah gambarkan sama Bapak tadi, maka kondisi di sekolah saya, kondisi guru-guru levelnya itu mereka masih berada di level 6 Pak. Ya, baik Ibu. Kira-kira Ibu nantinya keseriusan dan tanggung jawab Bapak Ibu guru di sekolah Ibu dalam melaksanakan KBM agar tidak ada lagi jam kosong pada jam pembelajaran terakhir ada di skala berapa Bu? Menurut saya Pak, terkait kondisi yang tadi, saya berharap bahwa guru-guru di sekolah saya itu nantinya akan berada di level 8 Pak. Level 8 menurut saya itu sudah baik sekali Pak. Jadi baik Ibu, ingin keseriusan dan tanggung jawab guru-guru di sekolah Ibu dalam melaksanakan KBM agar tidak ada lagi jam kosong pada jam pembelajaran terakhir. Ada di skala meningkat di level 8 ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar guru-guru memiliki keseriusan dan tanggung jawab dalam melaksanakan KBM di jam terakhir tadi yang kosong Ibu? Nah itu dia Pak, yang sedang saya pikirkan sekarang dan sedang saya mencari cara agar bagaimana saya bisa mengatasi hal tersebut. Menurut saya Pak, dalam meningkatkan keseriusan, tanggung jawab guru-guru dalam melaksanakan KBM itu sehingga tidak ada lagi jam kosong, itu saya akan mencoba melakukan beberapa hal berikut ini Pak. Yang pertama itu adalah penjadwalan yang efektif. Jadi saya ingin dengan mengatur jadwal yang efektif itu Bapak, pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terus dengan adanya jadwal itu kita bisa memastikan bahwa setiap kegiatan KBM itu selalu terisi begitu Bapak. Juga yang perlu saya lakukan juga terkait penjadwalan itu adalah bagaimana karena sudah ada jadwal itu guru-guru bisa merencanakan pembelajaran mereka itu dengan baik. Nah, itu yang perlu kita bicarakan dengan guru. Yang kedua adalah mengadakan berbagai kegiatan yang meningkatkan motivasi guru seperti pelatihan, pengembangan profesionalitas guru, terus bagaimana kita juga memberikan penghargaan dan pengakuan terkait prestasi yang didapatkan guru. Mungkin itu bisa meningkatkan motivasi mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai guru, begitu Pak. Terus yang ketiga yang perlu mungkin yang bisa kami lakukan juga atau saya bersama rekan-rekan lakukan adalah meningkatkan kolaborasi antar guru. Saya rasa itu hal yang memang perlu kita lakukan. Mungkin saya lihat selama ini kita kurang bekerja sama dengan baik, sehingga mungkin ada guru-guru merasa kurang mendapat support dari teman-teman. Jadi saya rasa dengan meningkatkan kolaborasi antar guru, kita bisa saling berefleksi, bisa saling berbagi ilmu, terus saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk kegiatan kolaborasi itu sendiri Pak, mungkin kita bisa lakukan rutin dengan mengadakan pertemuan rutin atau sharing season begitu Pak. Terus juga kita bisa berdiskusi secara berkelompok gitu. Terus yang keempat, yang terakhir adalah kita memberi dukungan
kepada Bapak Ibu guru itu dengan melakukan supervisi yang memadai melalui apa namanya ini Pak, melalui pengawasan yang rutin, ya, pengawasan yang rutin, umpan balik yang konstruktif ketika kita melakukan coaching dengan mereka, terus kita melaksanakan bimbingan yang kontinu atau terus menerus dengan teman-teman guru yang mungkin tadi yang saya sebutkan tadi mungkin merasa kurang intens, kurang serius dan kurang bertanggung jawab dan melaksanakan KBM sehingga menyebabkan banyak terjadi jangkauan. Mungkin itu rencana yang akan saya lakukan, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, dari strategi yang Ibu sudah rencanakan sangat bagus sekali. Nah, mungkin kira-kira strategi mana dulu yang nanti Ibu akan segera Ibu laksanakan mungkin dalam waktu dekat mungkin Ibu? Baik Pak, menurut saya yang paling realistis yang harus saya lakukan itu adalah melakukan penjadwalan yang efektif Pak. Karena itu mungkin itu hal yang saya rasa bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita mengatur jadwal pembelajaran melakukan jadwal pembelajaran lebih baik lagi. Terus kita memastikan bahwa setiap dengan penjadwalan yang efektif itu kita bisa memantau dan memastikan bahwa setiap pelajaran itu terisi, begitu Pak. Terus yang kedua yang mungkin paling realistis yang berikut lagi yang kita akan lakukan dalam mengatasi masalah tersebut itu adalah dengan meningkatkan kolaborasi antar guru-guru. Meningkatkan kolaborasi itu dengan guru yaitu kita saling berefleksi melalui diskusi kelompok, sharing atau memberi dukungan kepada rekan-rekan guru tersebut. Mungkin itu Pak. Wah, bagus sekali Ibu. Rencana yang Ibu mungkin lalu kira-kira nanti ya mungkin rencana yang akan Wah, strategi yang Ibu sudah rencanakan ini sangat bagus sekali. Lalu kira-kira kapan Ibu ini rencana akan dilaksanakan mungkin Ibu? Saya berencana secepatnya Pak. Mungkin dalam minggu-minggu ini kita sudah harus menjalankan rencana ini, begitu Pak. Baik Bu. Dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja nanti yang mungkin Ibu libatkan dalam kegiatan coaching Tadi penjadwalan itu. dari penjadwalan nanti mungkin itu Ibu? Iya, yang saya akan libatkan sudah pasti Pak, guru-guru itu sudah pasti guru-guru, terus kepala sekolah karena saya merasa bahwa kepala sekolah itu memiliki peran penting ya, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan supervisi terhadap guru-guru karena dia adalah seorang pemimpin manajer dalam sebuah lembaga pendidikan gitu, Pak. Terus yang berikut menurut saya juga Kepsek dapat melakukan supervisi kelas secara rutin. Mengapa tadi saya katakan kepala sekolah itu memiliki peran penting, serta juga kepala sekolah itu bisa memberi umpan balik yang konstruktif, ya, umpan balik yang konstruktif sehingga bisa memberikan bimbingan yang diperlukan terhadap guru-guru tersebut. Dan juga sudah pasti saya akan melibatkan para waka dan juga para ketua jurusan, begitu Pak. Wah, terima kasih ya banyak ya Bu. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Ibu tadi ya. Iya Pak, betul sekali. Wah, rencana Ibu sampaikan sepertinya sudah sangat matang sekali. Tinggal actionnya saja ya Bu. Baik. Baik Ibu, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang mungkin Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi selama diskusi ini? Ya, pada awalnya tadi Pak, saya mungkin masih merasa bingung dan mencari-cari cara atau solusi yang terbaik dari situasi dan kondisi yang saya alami tadi Pak. Tapi setelah kita berbincang-bincang tentang bagaimana membuat
guru-guru itu lebih serius lagi, lebih intens lagi, lebih bertanggung jawab dengan tugasnya dalam melaksanakan KBM, sehingga tadi yang saya katakan bahwa tidak ada lagi jam-jam kosong pada jam-jam terakhir itu sudah bisa kita temukan solusi dengan berbincang-bincang secara intens tadi begitu Pak. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Dari perbincangan ini akhirnya saya bisa menemukan solusinya yang menurut saya terbaik untuk saat ini yang bisa saya lakukan sehingga bisa merubah kondisi dan situasi yang terjadi di sekolahnya saya. Begitu Pak. Baik, sama-sama Ibu. Pada intinya Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu tadi ya. Iya Pak. Baik Ibu, besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin minggu depan atau kapan saja nanti ya Bu. Iya. Untuk merealisasikan rencana kegiatan Ibu nanti. Iya. Mudah-mudahan dari kegiatan nanti Ibu yang akan direncanakan semoga berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Pak, sudah sangat membantu saya sehingga apa yang saya harapkan untuk menyelesaikan masalah ini bisa saya kerjakan. Pak. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih sama-sama juga Ibu. Tadi Pak Dominikus sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana menurut Bapak? Apakah proses coaching ini berjalan dengan lancar? Ya, puji Tuhan Ibu, tadi proses coaching yang sedang dijalankan ya cukup baik dan lancar sekali Ibu. Ya, puji Tuhan juga Pak Dominikus. Setelah saya melakukan observasi ketika Bapak melaksanakan coaching tadi, ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa boleh saya bertanya Pak? Boleh Bu. Baik, terima kasih Pak. Dari hasil coaching tadi, menurut Bapak apa saja yang sudah Bapak dapatkan terkait indikator ketercapaian yang Bapak harapkan dari proses coaching ini tadi? Jadi baik Ibu, tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching itu sendiri. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching itu sendiri dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Ibu. Wah, luar biasa. Dalam proses coaching ini Bapak sudah melaksanakan berdasarkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang akan dilakukannya ketika selesai ini, dan yang terakhir Bapak sudah melakukan dengan tanggung jawab pada diri coaching itu sehingga apa yang sudah direncanakan nanti dapat dilakukan atau dieksekusi dengan baik Pak. Tadi saya sudah mengamati Bapak sudah terlihat sangat fokus terhadap coaching, lalu Bapak mendengarkan dan Bapak hadir sepenuhnya dalam proses coaching tersebut. Nah, di sini artinya bahwa Bapak sudah mencapai kompetensi, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan juga Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah coach sampaikan tadi. Nah, dari hal-hal yang sudah Bapak sampaikan ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching ini Pak? Baik Ibu, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching itu sendiri, sehingga ketika nantinya saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi dan lebih memuaskan. Mungkin itu Ibu. Ya, baik Pak, sungguh-sungguh luar biasa dan saya memberikan apresiasi buat Bapak dalam melakukan proses coaching ini. Yaitu Bapak ingin sekali belajar lebih lagi mengenai coaching melalui alur tirta,
agar proses coaching ini selanjutnya, misalnya Bapak akan melakukan coaching di kemudian hari, mungkin hasilnya akan lebih baik ya Pak? Ya, Nah, baik Pak, menurut saya itu sudah sangat-sangat luar biasa. Bapak sudah bisa melakukan coaching dengan baik dan bisa mengarahkan coach sehingga apa yang menjadi permasalahan yang coach hadapi bisa diselesaikan, tidak menjadi beban dalam diri coach tersebut. Dan semoga coaching kita hari ini Pak dapat berjalan dengan baik dan sukses ke depannya Pak. Terima kasih juga sudah mengobrol dan sharing bersama kita pada pagi hari ini Pak. terima kasih sama-sama Ibu. Ya, terima kasih juga Pak. Semoga kita dapat melakukan coaching atau ngobrol-ngobrol di lain hari ya Pak. Ya, Ya, selamat sama-sama. pagi Pak. Sama-sama Ibu. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia.